Yo dan halo guys, balik lagi di channelku. Oke, kali ini kita akan lanjutkan season di episode selanjutnya. Tanpa berbasa-basi, kita saksikan videonya. Oke, dan di sini terlihat Aubing sedang melindungi ibunya dari naga laut selatan. Aubing berkata, "Ibu jangan takut, aku akan melindungimu. Dasar laut selatan yang licik dan tidak berperasaan. Jangan dekati ibuku." Kemudian Raja Laut Selatan menjawab, "Hei keponakan Aubing, kau masih so hebat, jangan bertindak bodoh lagi. Karena kejayaan Laut Utara sudah musnah." Tiba-tiba dari belakang Aubing datang pasukan gelap. Kata pasukan bayangan gelap itu. Kemudian Raja Laut Selatan berkata, "Menyerahlah keponakanku, biar ku beritahu tidak ada yang bisa kabur dari kesalahan Laut Utara kali ini. Hanya dengan bantuanku kalian bisa selamat. Demi ibumu, paman akan menjagamu dengan baik." Aubing pun menjawab, "Meski aku harus mati, bertarung seperti ayah, aku juga tidak akan tunduk pada bayangan gelap. Kau yang tunduk pada bayangan gelap telah membunuh sukuku sendiri. Apa kau tidak merasa malu?" Dan Raja Laut Selatan tertawa, "Orang yang kalah tidak pantas membahas malu atau tidak. Sayangnya kau seperti tidak mengerti hal ini. Dua bayangan gelap, darah Tuan Putri Manusia Naga sangatlah lezat. Bisakah aku serahkan kepada kalian?" "Tentu saja," kata bayangan gelap. Kemudian bayangan gelap langsung berlari menyerang. Namun untung saja, serangan bayangan gelap ditangkis oleh Arekso menggunakan pedangnya sampai patah-patah tali bergerigi itu. "Siut, iya," kata Arekso sambil melompat. "Sialan, cambukku tidak bisa melawan pedang besar. Kenapa dia hebat sekali," kata pasukan kegelapan. Arekso pun berkata, "Dewa bayangan gelap, kemampuanmu masih kalah daripada 3 musuh yang pernah kutemui sebelumnya. Kelihatannya kalian sekelompok orang yang tidak berguna." Pasukan kegelapan pun kesal. "Manusia naga sepertimu berani meremehkanku, rasakan jurus membunuhku," kata pasukan kegelapan. Hujan penghisap darah dan gerigi-gerigi berhujanan mengarah ke Arekso. Namun Arekso berhasil menghindarinya. Kemudian dia berlari dan menggunakan pedangnya. Wush, dan bam, matang gak itu pasukan kegelapan. Oke, dan pedang apa ini, kata bayangan gelap. Kemudian Arekso menjawab, "Pedang Raja Naga Arwah Apiku terkurung di dalam. Harusnya dapat membakar yang terperosok dalam kegelapan. Menghadapi Dewa Bayangan Gelap, aku tidak akan berbelas kasih." Kemudian Dewa Kegelapan pun berteriak, "Tidak, aku tidak mau mati. Panas sekali." Dan terbakarlah pasukan kegelapan. Hangus menjadi api. Maksudnya abu, cuy. "Beres," kata Arekso. "Mantap sekali pedangnya ya guys, jadi pengen beli." Oke, lanjut lagi. Arekso tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang kuat, dan sepertinya masih ada dewa bayangan gelap yang lain. Dan benar saja, tiba-tiba Arekso terkurung oleh api, dan di situ banyak sekali duri-duri. Dalam sekejap membuatku seperti terjatuh ke dalam jurang yang berbahaya. Dan tiba-tiba dari belakang muncul Dewa Bayangan Gelap. Dia berkata, "Kau telah membunuh salah satu prajurit bayangan gelap kami." Dan siapa dia? Pasti kalian tahu kan? Dewa Bayangan Gelap Bintang Tianggang. Betul sekali. Dia itu sangat menyeramkan dan kuat. Waduh. "Kelihatannya tidak semua suku naga itu sampah," kata Bintang Tianggang, "agar bisa menemaniku bermain." Arekso berkata, "Kau bukan Dewa Bayangan Gelap biasa seperti namamu." Kemudian Bintang Tianggang menjawab, "Aku adalah Dewa Pelindung Bayangan Gelap dan juga pemimpin pasukan pembantai Laut Utara hari ini. Kau seharusnya merasa terhormat, aku sendiri yang datang menyapamu. Benarkah Dewa Pelindung Langit? Dengan membunuhmu pasukan Bayangan Gelap akan mundur." Dan kembali Arekso menggunakan pedangnya. Namun krak, setelah mengenai leher, sama sekali pedangnya tidak bisa menggores. Maksudnya mematahkan kepalanya. Arekso kaget. Pedangku kenapa tidak bisa memenggal kepalanya? Dan seketika Bintang Tianggang meluarkan jurus lautan pisau api yang membuat Arekso
terpental dan tertusuk. Kemudian bintang Tianggang berkata, pedang yang sangat bagus, hampir membuat kepalaku putus. Aku sampai berkeringat dingin. Sayangnya kau berhenti di situ. Luka yang kau berikan cuma sebatas ini. Bayangan gelap memiliki kelebihan yang hebat, bisa sembuh dalam sekejap. Dunia berubah menjadi gelap, bukankah ini sangat wajar kan? Arekso pun menjawab, dunia tidak akan menjadi gelap. Kalianlah yang merusak putaran alam. Kehidupan maksudnya. Tidak akan bisa bertahan lama. Tianggang berkata, itu hanya bualan orang yang kalah. Ini lihatlah teman satu sukumu. Sejak awal telah dijinakan seperti domba. Haha. Kemudian Tianggang menarik para budaknya. Mereka peliharaan yang sangat patuh dan juga bisa dipakai kapan saja. Kemudian Tianggang mencekik leher. Kemudian membunuh 2 budak tersebut. Sambil Tianggang berbicara, menyembuhkan diri tadi membutuhkan tenaga yang cukup lumayan. Biarkan kalian saja yang mengisi kembali kekuatanku. Dan sepertinya Tianggang akan berubah menjadi lebih kuat. Kemudian dia berkata, naga yang nekat membuatku semakin bersemangat sambil menghisap darahnya. Arekso, Raja Laut Timur, kemarilah, kau akan menjadi makananku selanjutnya. Dan benar saja Arekso merasakan tenaga yang luar biasa. Setelah Tianggang memakan darah, mengerikan sekali, yang satu makin kuat dan yang satu lagi semakin melemah. Aku bisa gawat. Kemudian Arekso melompat dan menghunuskan pedangnya. Ya, terpaksa aku harus menyerang dengan kekuatan penuh. Kemudian Tianggang berkata, setelah suku nagamu dimakan, sepertinya kau terlihat kesal. Baguslah. Dan season kali ini pun bersambung. Kira-kira Arekso apakah akan selamat dengan kekuatan Dewa Tianggang yang bertambah besar? Apabila kalian penasaran dengan kelanjutan cerita ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan pukul loncengnya biar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.